Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan saya Tita Muspitawati, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 25404111677. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Manarul Huda kelas 7 dengan materi mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat? Semangat. Sehat? Sehat. Semua masuk? Masuk. Semangat. Semangat. Bagaimana minggu lalu kita belajar apa? Sholat dan zikir. Ya, bagaimana menerapkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya, siapa yang pernah mendapat hadiah tak terduga? Apa yang kalian rasakan jika mendapat hadiah? Senang. Kalau misalkan senang, apa yang akan kalian lakukan? Terus, pernahkah kalian lupa jumlah rakaat dalam sholat? Pernah. Terus apa yang kalian lakukan? Yang akan kita bahas adalah tentang sujud syukur, sujud sujud tilawah. Terus apa tujuan pembelajarannya? Yang pertama, peserta didik dapat menjalankan perintah agama, sujud sahwi dan sujud tilawah. Yang kedua, dapat menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami hikmah melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Yang keempat, peserta didik dapat mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Jadi, minimal kita setelah pembelajaran hari ini bisa menempuh yang 4 aspek ini ya. Bisa tahu bacaan apa? Sujud, bisa mempraktekkan, bisa apa? Memahami hikmah dari sujud ya. Lihat gambar ini. Yang pertama gambar apa? Juara ya, dapat apa? Dapat piala. Yang kedua? Sedang sholat. Yang ketiga? Sedang baca Al-Quran. Nah, ini merupakan contoh untuk apa pengamalan dari ketika sujud. Identifikasi masalah yang pertama, apa bacaan sujud syukur? Sudah tahu apa belum? Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, kan di sini sudah ada berapa kelompok? 3 kelompok ya. Ini sudah kita bagi dari minggu yang lalu kan? Ya. Jadi untuk 3 kelompok ini kita bagi menjadi berapa masalah? 3 masalah. Kita lihat apa bacaan sujud syukur, bagaimana pelaksanaan sujud sahwi. Apakah sujud tilawah harus menghadap kiblat? Yang keempat, adakah hikmah yang kalian rasakan? Nah, jadi kalian yang 3 kelompok itu masing-masing dapat satu apa? Satu materi kan ya. Kapan melakukan sujud syukur, sahwi dan tilawah? Sujud syukur ketika kita mendapatkan kabar bahagia, ketika mendapatkan kenikmatan. Kapan melakukan sujud sahwi? Ketika lupa atau ragu rakaat atau bacaan dalam sholat. Kapan melakukan sujud tilawah? Saat membaca atau mendengarkan ayat sajdah dalam Al-Quran. Kita lihat dulu materinya ya. Silakan. Silakan yang merasa perlu dicatat. Nah, sudah? Sebelum kita memulai diskusi, kita tepuk semangat dulu ya. Siap? Silakan berdiri.
Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Tiap kelompok ya, Ibu kasih satu masalah dan kalian apa? Memecahkannya, yang memecahkan masalah. Jangan menambah masalah. So, silakan. Nah, untuk cari materinya bisa digunakan apanya? Chromebooknya. Lihat kan di sini ada tadi kasusnya ada 3 ya. Ada yang kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3. Berarti ambil yang sesuai kelompoknya. Berarti yang sujud sahwi kondisi yang mana, lihat. Kondisi 1. Yang kedua, jadi kalau misalkan Laila mendapatkan masalah ini, yang pertama yang dilakukan apa? Misalkan kalau mendapat kabar bahagia, yang pertama apa? Mengucapkan bisa? Oh. Nanti ya setelah mengerjakan ini kita presentasikan. Boleh yang mempresentasikannya, boleh yang kelompok mana dulu. Misalkan yang mau ke depan yang sudah selesai. Sudah? Laila? Sudah. Sekarang bagian presentasi kelompok. Silakan mau kelompok mana dulu? Mana? So, kelompok 2 dulu. Sok ke depan. Sok, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya bernama Wulandari Asyika. Rekan saya, Indra Putri. Dan rekan saya, Santiang Naliana. Rekan saya, Lutika Putri. Kami ingin menjelaskan kondisi 1. Tentang? Sujud sahwi. Ya. Pertanyaannya, Ali sedang sholat zuhur. Dia ragu apakah sudah rakaat ketiga atau keempat. Apa yang harus Ali lakukan? Jelaskan. Yaitu, Ali harus melaksanakan sujud sahwi karena dia ragu jumlah rakaatnya. Bacanya yaitu Subhanallah la ilaha wa la yasfu. Ya. Pertanyaan kedua, apakah ada langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Anda untuk menghadapi masalah ini? Langkah menghadapi masalah ini adalah fokus dalam sholat. Langkah sujud sahwi yaitu melakukan 2 kali sujud seperti sujud biasa, lalu duduk seperti di antara keduanya dan diakhiri dengan sholat. Pertanyaan ketiga, apa hikmah yang Anda rasakan dari melakukan ketiga sujud tersebut? 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. 3. Memperoleh tambahan nikmat dari Allah dan selamat dari siksa. Ya. Keempat, yaitu lanjutkan dengan keputusan atau tindakan yang paling tepat menurut Anda jika Anda berada pada posisi seperti kondisi atas. Apa yang akan Anda lakukan? Dengan cara mempraktikannya sesuai ajaran. ya, dengan cara mempraktikkan sesuai ajaran. Ya, jadi kelompok bulan itu kelompok 2 yang membahas tentang sujud sahwi. Bagaimana kan tadi bulan sudah apa? Sudah menjelaskan dari permasalahannya. Silakan kalau ada pertanyaan dari kelompok lain. Silakan. Pertanyaan tentang sujud sahwi. Nuh, silakan Revita. Bulan, kapan waktu melakukan sujud sahwi? Saat sholat sebelum salam. Ya, saat sholat sebelum salam. Berarti di rakaat terakhir. Ya, sebelum salam. Kita apa dulu, Bulan? Sujud sahwi dulu. Sujud sebanyak 2 kali. Kemudian setelah itu membaca salam. Ada lagi, Laila? Hukum sujud sahwi. Apa hukumnya sujud sahwi? Ya, sunnah. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup? Cukup, Bulan. Silakan tutup, Bulan. Mungkin sekian dari kelompok 2.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bertepuk tangan. Silakan sekarang yang kedua. Mau mana dulu? Mau Laila dulu? Mau kelompok Revita dulu? Sok, silakan kelompok Revita. Silakan ke depan. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok kita akan mempresentasikan lembar tersebut. Perkenalkan, nama saya Revita dan rekan saya saya Cynthia Ramani. Di sini kami akan menjelaskan tentang kondisi 3. Seorang santri sedang tadarus Al-Quran dan membaca surah An-Nahl ayat 49 yang mengandung ayat sajdah. Pertanyaan pertama, apakah yang Anda akan lakukan jika Anda dalam kondisi seperti di atas? Yang akan saya lakukan yaitu melakukan sujud tilawah. Yang keras nih, biar kedengaran teman-temannya. Pengalamannya adalah ketika kita mendengar atau membaca ayat tersebut dalam Al-Quran, maka kita melakukan sujud tilawah di antara tata caranya ialah berdiri menghadap kiblat, berniat sujud tilawah, takbiratul ihram, melakukan sujud. Caranya adalah sajadah wajhiyah dan wajah khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa samahu wa basarahu bihaulillahi Bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi sejenak kalau membaca salam. Dan Soalan ketiga, apa hikmah yang Anda rasakan dari melakukan ketiga sujud tersebut? Yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. ya. Sujud tilawah. Barangkali ada pertanyaan kelompok lain? Silakan. Sok, silakan Ulan. Apakah ketika melaksanakan sujud tilawah harus menutup aurat? Ya, karena sudah termasuk syarat melakukan sujud. Ya. Bagaimana? Cukup? Cukup. Silakan tutup Revita. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Sekarang bagian kelompok 1. Tentang apa? Sujud? Sujud syukur. Sok, silahkan Laila dan teman-temannya ke depan. Sok, silahkan geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang sujud syukur. Nama saya Laila dan sebelah saya kami akan menjelaskan tentang kondisi kedua, yaitu tim sepak bola Indonesia memenangkan pertandingan. Sebagai bentuk syukur, para pemain melakukan sujud apakah itu dan bagaimana caranya? Pertanyaan pertama, apa yang akan Anda lakukan jika Anda dalam kondisi seperti di atas? Jawabannya adalah melakukan sujud syukur. Caranya dengan mengucapkan hamdalah, lalunya takbiratul ihram, setelah itu 70 kali dengan baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu salam. Pertanyaan kedua, apakah ada langkah-langkah yang dapat dilakukan Anda untuk mencapai masalah ini? Jawabannya mengucapkan hamdalah, berterima kasih kepada Allah dan melakukan sujud syukur. Pertanyaan ketiga, apa hikmah yang Anda rasakan dari melakukan ketiga sujud tersebut? 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memperoleh kemampuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksaan. Yang ketiga, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan keempat, lanjutkan dengan keputusan atau tindakan yang paling tepat menurut Anda. Jika Anda berada pada posisi seperti kondisi di atas, apa yang akan Anda lakukan? Berterima kasih pada Allah, karena itu juga termasuk nikmat tentunya dengan melakukan sujud syukur, karena manusia tidak boleh sombong. Ya, karena manusia tidak boleh sombong. Silakan, Laila. Barangkali ada pertanyaan dari teman-temannya. Sedang sempat melaksanakan sujud syukur, sudah melaksanakan sujud syukur yaitu karena kita mendapat nikmat dari Allah atau terhindar dari bahaya. Ya, sebab syukur. Kemudian ada lagi? Bacaan sujud syukur. Bacaan sujud syukur. Bacaan sujud syukur yaitu seperti yang sudah dibacakan tadi, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Gimana Ulan? Revita cukup? Silakan Laila ditutup. Mungkin itu sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kan kita sudah presentasi ya, tadi sudah ada pertanyaan, sudah terjawab. Masih ingat tepuk good job? Masih. Tepuk good job. G-O-D-J-O-B, good job, good job, good job, good job, good job, good job. Oke, masih semangat kan ya? Berarti setelah ini kita apa? Kalau masih semangat? Kemudian asesmen formatif. Apa asesmen formatif? Kita apa? Melakukan asesmen dari hasil pembelajaran kita hari ini. Ya, diisi dulu. Ya, Ibu bagikan ya, satu orang satu. Nama kelas. Silahkan. Silakan yang sudah boleh dikumpulkan. Nah, jadi dari hasil asesmen tadi ya, kalian dari 100% berarti ya, 100% sudah mengerti apa? Materi tentang sujud ya. Kalau misalkan kita sudah apa? Sudah tahu, kan ya, berarti tinggal mempraktekannya ya, tinggal mempraktekannya. Bagaimana tata cara sujud yang menurut kalian paling sulit diingat? Sujud tilawah, kenapa? Karena bacaannya panjang ya. Biasanya yang pendek mudah diingat ya, yang panjang mah agak sulit diingat. Terus bagaimana supaya jadi mudah? Harus dihafal. Tadi kan ada ya dari itunya di materinya. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul kholiqin. Terus apa hubungan antara sikap syukur dengan sujud? Syukur dengan sujud. Karena sujud adalah bentuk rasa syukur. Apa hikmah dan manfaat yang kalian rasakan dari setiap jenis sujud setelah mempraktikkan secara langsung? Mendekatkan diri kepada Allah. Ayo kita rangkum. Jadi dengan memperbanyak sujud, kita kan juga ada kan yang kita rasakan? Semakin dekat dengan Allah. Karena kita sudah apa? Sudah paham, maka baca. Ayo kita amalkan, jangan hanya dipelajari. Sudah mengerti? Alhamdulillah ya. Karena sudah mengerti, jangan lupa diamalkan. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.